Materi selanjutnya adalah kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia tidak bisa lepas dari berbagai kebutuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikannya kepada kita. Tahukah kamu apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Nah, kalau kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk membuat hidupnya menjadi lebih nyaman. Selanjutnya, jenis kebutuhan manusia dilihat dari kepentingannya. Terbagi menjadi 3. 1. Kebutuhan primer, 2. Kebutuhan sekunder, 3. Kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Yaitu kebutuhan yang memang dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang apabila kebutuhan primer sudah terpuaskan. Sedangkan yang terakhir, tersier, adalah kebutuhan memakai barang-barang mewah. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya yaitu kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan menurut sifatnya yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Sedangkan yang terakhir, kebutuhan menurut subjeknya yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Selanjutnya, pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan manusia terhadap sumber daya tersebut tidak terbatas. Dalam konteks ekonomi, kelangkaan terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang diinginkan melebihi jumlah yang tersedia atau dapat diproduksi. Nah, selanjutnya ada faktor kelangkaan. Di sini faktor kelangkaan ini ada 5. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Kemudian yang kedua ada cepatnya pertumbuhan penduduk. Kemudian yang ketiga, kemampuan produksi yang terbatas. Kemudian faktor yang keempat adalah perkembangan teknologi yang tidak sama. Kemudian faktor yang kelima adalah adanya bencana alam. Kemudian ada sebab-sebab kelangkaan sumber daya. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Ini terjadi ketika persediaan sumber daya alam terbatas. Kemudian yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia. Ini terjadi ketika ketersediaan tenaga kerja yang memang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga, ada kelangkaan sumber daya modal, yang mana ini terjadi ketika jumlah dana atau investasi yang tersedia tidak mencukupi. Kemudian yang keempat, ada kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Nah, apa saja dampak dari kelangkaan sumber daya? Yaitu ada 3. Yang pertama, kenaikan harga jual. Kenaikan harga jual ini adalah sebuah kondisi di mana harga barang dan jasa di pasar meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua adalah ketidakstabilan ekonomi. Nah, ini merujuk pada kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami fluktuasi. Kemudian yang ketiga ada pengangguran dan penurunan produksi. Nah, adapun cara untuk mengatasi kelangkaan sumber daya, yaitu yang pertama adalah efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kemudian yang kedua ada meningkatkan produksi. Kemudian yang ketiga ada diversifikasi sumber daya. Kemudian yang terakhir, cara mengatasi kelangkaan itu sendiri adalah dengan penghematan dan pengelolaan yang bijak. Baik, itulah materi untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami dari apa yang sudah dipaparkan pada materi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya.